Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syanu Hakiko dari kelas Kimia A. Di sini saya akan mempresentasikan perihal hasil dari PKL saya yang dilaksanakan secara online. Yang berjudul analisa Pertasol CB, produk antara kilang pusat pengembangan sumber daya manusia minyak dan gas bumi atau dikenal dengan PPSDM Migas Cepu. Untuk pada presentasi hari ini, saya akan menjelaskan beberapa di antaranya adalah profil dari lembaga, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, metodologi, hasil, dan terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian lembaga. PPSDM, profil lembaga. PPSDM awal mula ditemukan dan didirikan oleh salah satu insinyur Belanda yaitu Adrian Stoop pada 1886 dan kemudian diambil alih oleh NKRI pada tahun 1945. PPSDM sendiri mengalami beberapa perubahan nama sehingga menjadi PPSDM Migas Cepu seperti saat ini. PPSDM Migas sendiri memiliki beberapa tugas, di antaranya adalah mengembangkan sumber daya manusia, terutama di bidang minyak dan gas bumi. Selanjutnya, untuk lokasi dari PPSDM Migas sendiri berada di Jalan Srogo, nomor 1, Kampung Baru, Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lokasi tersebut dikatakan cukup strategis dikarenakan dekat dengan lapangan minyak dari Pertamina. Kemudian selanjutnya latar belakang dari penelitian ini. Produk utama yang dihasilkan, mohon maaf, PPSDM Migas sendiri memiliki beberapa produk utama yang dihasilkan, kemudian bisa diedarkan pada konsumen. Di antaranya yaitu Pertasol CB, Pertasol CA, kedua Pertasol CB, ketiga Pertasol CC, kemudian solar, dan terakhir residu. Produk yang dihasilkan ini merupakan produk antara, sehingga ketika ingin diedarkan harus diolah lebih lanjut agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Mungkin dari beberapa partisipan masih asing dengan nama Pertasol, kita bahas terlebih dahulu. Untuk Pertasol sendiri merupakan solvent yang dihasilkan dari hidrokarbon nafta yang dibentuk dari komponen parafin, kliroparafin atau naphthaik dan aromatik pada unit distilasi atmosferik dengan parafinik dan crude dan bersifat aspartitik sebagai bahan dasarnya. Kemudian dari Pertasol, di sini saya lebih fokus membahas perihal Pertasol CB. Untuk Pertasol CB sendiri itu memiliki beberapa kegunaan, di antaranya yaitu thinner. Thinner itu merupakan bahan campuran dalam pembuatan cat agar cat tersebut tidak terlalu kental. Kemudian yang kedua yaitu lacquer. Lacquer itu digunakan untuk finishing dalam pengecatan kayu agar kayu tersebut lebih tahan lama dan tahan terhadap air. Kemudian yang ketiga adalah dry cleansing solvent. Dry cleansing solvent ini merupakan proses pencucian di mana pencuciannya tidak menggunakan air. Seperti itu. Kemudian kegunaan yang terakhir yaitu sebagai industri tekstil khususnya di bidang printing. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini.
Mohon maaf, ada kesalahan, itu judulnya rumusan masalah. Yang pertama nomor 1, bagaimana hasil pengujian Pertasol CB dengan menggunakan density ASTM D 1298. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil pengujian Pertasol CB dengan metode distilasi ASTM D 86. Kemudian bagaimana hasil pengujian Pertasol CB dengan metode Seibert Color ASTM D156. Selanjutnya kita langsung ke metodologi dari penelitian ini. Di sini saya menggunakan metode ASTM. Apa sih metode ASTM tersebut? ASTM atau dikenal dengan American Standard Testing and Material merupakan sebuah organisasi dunia yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan jasa. Umumnya di bidang minyak dan gas bumi. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode dari ASTM D1298, kemudian ASTM D86, dan terakhir ASTM D156. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari Pertasol CB. Pertasol CB sebelum diedarkan ke konsumen perlu diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan spesifikasi dan aman untuk digunakan. Berikut untuk spesifikasi dari Pertasol CB. Jika kurang dari minimal atau melebihi dari batas maksimal, maka Pertasol CB harus diolah lebih lanjut, ke tahap yang lebih lanjut. Selanjutnya yang pertama yaitu uji density ASTM D1298, yaitu pertama Pertasol CB dimasukkan ke dalam tabung, kemudian diukur suhu dengan termometer, kemudian dimasukkan hidrometer. Setelah itu setelah hidrometer berhenti bergerak, dibaca angka yang ditunjukkan pada hidrometer dan termometer yang berada pada alat density ASTM D1298. Kemudian yang kedua yaitu uji Pertasol CB menggunakan metode distilasi ASTM D86. Yang pertama yaitu ditambahkan 100 ml Pertasol CB ke labu distilasi, kemudian diisi kondensor dengan air dingin. Selanjutnya dinyalakan mesin distilasi, kemudian diamati tetesan pertama. Tetesan pertama tersebut disebut dengan IBP. Kemudian disebut FBP ketika suhu mencapai suhu tertinggi. Selanjutnya yaitu Seibert Color ASTM D156. Pertama, dimasukkan Pertasol CB ke dalam tabung, kemudian dinyalakan lampu yang berada pada Seibert Color, kemudian diamati warna sampel dan dibandingkan dengan standar yang dimiliki oleh Seibert Color sendiri. Kemudian diamati angka yang diperoleh pada alat Seibert Color. Kemudian yang kelima, hasil dari penelitian ini. Untuk hasil dari penelitian ini, mohon maaf sebelumnya pengambilan Pertasol CB ini dilakukan pada bulan Juli selama 4 hari, yaitu pada tanggal 10 hingga 14 Juli di beberapa jam tertentu. Selanjutnya, untuk hasil uji Pertasol CB menggunakan metode density ASTM D1298 dapat dilihat bahwa yang warna abu merupakan hasil uji densitas ASTM D1298.
Untuk tanggal 10 Juli 2021 diperoleh sebesar 775,84. Kemudian pada 11 Juli 2021 diperoleh hasil uji identitasnya sebesar 774,03. Kemudian pada 12 Juli sebesar 774,98. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 diperoleh sebesar 775,28 dan terakhir pada 14 Juli 2021 diperoleh sebesar 774,8. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa hasil uji Pertasol menggunakan metode uji densitas. Pertasol CB tidak kurang dari minimal dan maksimal spesifikasi Pertasol CB yang telah ditentukan, sehingga Pertasol CB bisa diedarkan ke konsumen. Selanjutnya yaitu hasil uji Pertasol menggunakan metode distilasi. Untuk metode distilasi itu ada dua, yaitu menggunakan IBP dan FBP, di mana untuk IBP tadi sudah dijelaskan, yaitu tetesan pertama dari Pertasol CB, dan FBP itu merupakan tetesan terakhir pada suhu tertinggi. Diperoleh bahwa pada tanggal 10 Juli itu sebesar 110,08, pada 11 Juli sebesar 111,42, dan pada 12 Juli itu 112,5, pada 13 Juli yaitu sebesar 112,33, dan pada hari terakhir pada tanggal 14 Juli 2021 yaitu sebesar 113,8, di mana nilai minimalnya yaitu sebesar 100. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai dari Pertasol CB uji distilasi IBP ini sudah melebihi batas minimal sehingga bisa diedarkan pada konsumen. Selanjutnya pada uji distilasi menggunakan endpoint atau biasa disebut dengan FBP. Pada tabel telah tercantum pada tanggal 10 Juli diperoleh sebesar 209,58, pada 11 Juli diperoleh 204,83, dan pada 12 Juli sebesar 206,08, pada 13 Juli 2021 sebesar 208, dan terakhir pada hari terakhir 14 Juli yaitu sebesar 209,3. Uji distilasi endpoint ini memiliki nilai minimal yaitu sebesar 200. Nilai maksimal sebesar 200. Telah diketahui bahwa nilai uji Pertasol menggunakan uji distilasi endpoint ini telah melebihi batas maksimal, sehingga butuh pengolahan yang lebih lanjut untuk diedarkan pada konsumen. Yang terakhir yaitu uji Pertasol CB menggunakan metode Seibert Color STM D156 yang memiliki batas maksimal yaitu 18. Seibert Color dilakukan karena untuk mengetahui warna dari Pertasol CB tersebut. Diketahui dari tabel, dari grafik, dapat diketahui bahwa Pertasol CB pada Seibert Colors melebihi dari batas maksimal yang telah ditentukan. Maka mohon maaf sebelumnya
ada ketipuan itu bukan batas maksimal tapi batas minimalnya harus 18 seperti itu. Jadi pada Pertasol CB ini pada uji Cybercolor sudah melebihi batas minimal dan dapat diedarkan pada konsumen seperti itu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari beberapa uji yang telah dilakukan terhadap Pertasol CB, maka diperoleh bahwa pada uji densitas, Pertasol CB tidak kurang dari batas minimum yaitu 766 Celsius kilogram per meter kubik dan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan yaitu 780 Celsius kilogram per meter kubik. Kemudian untuk pengujian distilasi Pertasol CB dalam menentukan nilai IBP diperoleh yaitu melebihi batas minimal 100 Celsius, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sedangkan pada pengujian FBP diperoleh Pertasol CB, mohon maaf, pada pengujian IBP telah sesuai dengan standar dan pada FBP tidak sesuai dengan standar karena melebihi batas maksimum yaitu 200 Celsius sehingga tidak bisa diedarkan pada konsumen. Yang terakhir untuk uji Pertasol CB menggunakan Cybercolor diperoleh bahwa semua sampel sudah sesuai dengan spesifikasi karena melebihi dari batas minimum yaitu 18. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Nur. Oke. Mungkin teman-teman mau ada yang tanya dulu sebelum saya yang bertanya. Oke. Nur ditunjukkan di metodologi. Iya, Bu. Bagian ini ya, Bu. Coba di tahapan-tahapannya apa yang digunakan? Ini untuk uji densitasnya. Dijelaskan prinsip kerjanya. Mohon maaf, Bu, saya belum mencari perihal prinsip kerjanya. Atau Pertasol ini alat untuk mengukur ini? Bagaimana, Bu? Ini mengukur apa ini? Bagaimana, Bu? Ini alat untuk mengukur apa? Ini merupakan alat untuk mengukur densitas dari minyak. Di antaranya yaitu Pertasol CB. Oke, terus kemudian apa lagi selain density? Kemudian yaitu distilasi. Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur destilasi dari Pertasol CB. Kalau yang langkah nomor 5 itu diamati hingga mencapai suhu tertinggi, maksudnya yang diamati apanya? Tetesannya, Bu. Ketika tetesan terakhir pada suhu tertinggi itu disebut FBP, seperti itu. Disebut apa? FBP. Apa itu? Ya, itu, Bu, tetesan terakhir. Kepanjangannya di situ ya. Oh. Sebentar, Bu. Ada Kak? Nanti ini mengukur angka yang ditunjukkan menunjukkan apa?
Dalam satuannya itu Celsius, Bu. Menunjukkan apa? Bentar, Bu. Kemarin saya sudah ada jawabannya, tapi jadi Jadi, kalau bagaimana hasil pengujian Petasol CP dengan metode density? Bukan bagaimana hasil pengujian Petasol dengan metode density. Gimana ini yang betul berarti? Bagaimana densitas Petasol CP dengan metode density ya. Ya, Bu. kan adalah bagaimana densitas, berarti kan gitu ya. Kalau kemudian yang destilasi, bagaimana destilasi kayaknya kurang benar. Apa berarti? Ini metodenya destilasi, tetapi yang diukur apa? FBP dan IBP. Apa itu? Ya, diperjelas. Dan diperjelas maksudnya Sahnurnya itu kudu paham ya. Nggak cari-cari, nggak hafal, kemudian nggak tahu, bukan seperti itu ya. Jadi harus dipastikan mengukur apa. Ya, kedua, satu tadi mengukur bagaimana densitas, kedua bagaimana apa itu titik-titik dengan metode destilasi. Kemudian nomor 3 adalah apa ini yang diukur? Cybert color-nya, Bu. Apa Ya. itu? Apa itu dalam bahasa Ukur Indonesia? warnanya. Benar, warna aja. Enggak. Ya, berarti bagaimana warna Petasol. Ini kopas aja, ini bagaimana hasil pengujian, bukan ya. Kan berarti yang ditanyakan itu apa ya, bagaimana apanya, bukan bagaimana hasil mengukur, hasil pengujian, bukan ya. Kalimatnya tahu kalau salah ya Sanur? Nggih, Bu. Coba di judul, kayaknya nanti ada masalah. Berarti kan 3 hal itu. Analisis Petasol CP produk antara kilang utama. Analisis apa? 3 macam tadi nggak disebutkan. Ya. Analisis apa? Pada Petasol. Coba ke judul, nanti ke judul. Berarti kan harusnya adalah analisis 3 macam tadi. Kalau misalnya kemarin analisis pH, temperatur, kadar amonia, misalnya begitu. Nah, ini analisis 3 macam belum disebutkan di sini ternyata ya. Pada Petasol. CB, nggak boleh di judul ada singkatan. Kalau nggak ada kepanjangannya. Padahal CB apa? Tidak ada kepanjangannya, Bu. Kalau Itu begitu Del ya. Berarti analisis 3 macam tadi pada Petasol atau pada produk antara kilang. Ini kan produk antara kilang itu maksudnya ya Petasol itu. Nggih. Ya, jangan membuat orang bingung nanti ya Petasol CP. Nanti oke, kalau di dalam diterangkan bahwa produk antara kilang dalam penelitian ini disebut sebagai Petasol CP. Nanti dijelaskan begitu di dalam. Nggih. Karena apa? Ketika disebutkan analisis Petasol CP, orang nggak tahu apa Petasol CP. CP apalagi nggak ada, singkatannya nggak ada. Ternyata itu adalah istilah dalam industrinya, benar nggak? Nggih. Tapi ada singkatannya, nggak apa-apa disebutkan. Gimana?
Saya belum menemukan, Bu, dan bertanya ke pembimbing katanya itu merupakan Kalau pengkodean ya, nggih. orang mengkode ya, lab AB. Apakah kepanjangan lab AB nggak ada ya, cuman kode yang khas untuk industri tersebut ya nggak usah. Artinya nanti kita di judul harus umum yang orang bisa paham, orang lain bukan hanya cepu yang paham tapi semua. Nah begitu, sehingga analisis 3 macam tadi ya. Jadi saya ulang ya, judulnya berarti analisis 1, 2, 3 pada produk antara kilang ya, misalnya produk antara kilang di pusat pengembangan ya, gitu. Oke, nanti di latar belakang harus jelas alasan 3 parameter tadi, sehingga di rumusan masalah 3 parameter itu disebutkan, di pembahasan juga 3 tadi disebutkan ya. Oke, kembali ke pembahasan. Siti tadi PR-nya sudah harus menguraikan prinsip kerja masing-masing, termasuk untuk mengukur warna ya. Oke, ini sangat disarankan dibuat grafik ya, biar orang nggak mencermati angka-angka begitu. Angka-angka grafik dan tabelnya ada, grafik dan ada. Jadi kalau grafik kan sangat membantu untuk bisa cepat memahami. Oke, kemudian di berikutnya. Sudah kesimpulan tadi ya. Nggih. Jadi prinsip analisa harus sangat dikuasai untuk bisa dijelaskan di mungkin kalau di bab 2 mengantarkan, kemudian di bab 4 adalah menjelaskan lebih panjang. Ya, itu ya diperbaiki ya. Itu dulu untuk Siti. Kita lanjutkan di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni selaku pembimbing